Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir di tengah persiapan sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Anies mengaku hadir di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai sahabat dari Tom Lembong. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif. Selanjutnya proses persidangan pun digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang perdana ini, jaksa mendakwa Tom Lembong merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah terkait dugaan korupsi impor gula. Terkait dakwaan ini, Tom Lembong mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Hakim-hakim majelis, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan eksepsi? Eksepsi. Ya. Mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 578 miliar rupiah. Teranyar, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka dari perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai tempat pengolahan GKM menjadi GKP oleh Kemendak. Kejagung juga telah menyita uang 565 miliar rupiah dari para tersangka sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Senyum manis anak-anak ini langsung mereka saat mendapat goodie bag untuk dibawa pulang. Apalagi kali ini isinya telur rebus, kurma, biskuit, jeruk, dan susu. Meski berisi makanan, tapi goodie bag ini hanya boleh dimakan di rumah setelah buka puasa. Karena goodie bag ini merupakan wujud program makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan. Ya, selama bulan puasa, MBG dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Menu yang biasanya berupa makanan basah, berupa nasi dan lauk pauk, kini diganti dengan makanan kering yang lebih tahan lama dan praktis untuk dibawa pulang. Seperti yang dilakukan di SDN 1 Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Menunya apa aja yang didapat untuk puasa ini? Ada apa aja? Coba dilihatin. Apa aja? Susu. Oh, seneng nggak? Seneng. Buat akan buka. Jam berapa bukanya? Ya, jam 12. Oh, setengah hari puasanya. Puasanya setengah hari. Berarti nanti di ampas buka ya? Diharapkan dengan adanya penyesuaian menu ini, program MBG tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi siswa selama bulan Ramadan. Nah, ini pintar sekali nih Pak Dandim nih, milih menu-menunya. Jadi ini menu tidak langsung bisa dimakan, artinya tidak harus langsung dimakan karena dalam bentuk ini Pak ya, makanan snack atau makanan keras seperti itu. Jadi nanti ini bisa dibawa pulang untuk menjelang berbuka puasa. Para siswa menyambut baik program ini dan merasa terbantu dengan adanya paket makanan yang dapat mereka nikmati saat berbuka puasa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ismaya Wibowo melaporkan. Dua tahanan Kejaksaan Negeri Palu kabur saat hendak menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu di Jalan Samratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kedua tahanan merupakan terdakwa kasus pencurian curanmor dan rumah bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi. Kedua tahanan kabur saat menunggu giliran sidang di ruang tunggu sekitar pukul 14.39 WITA di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. Juru bicara Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu Sugianto menyatakan pihak pengadilan sedang berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan pencarian terhadap kedua tahanan tersebut. Para terdakwa ini melarikan diri atau kabur dari sementara sidang pada waktu mereka sedang menunggu antrian persidangan. Mungkin secara umum kami memang membenarkan bahwa memang ada tahanan yang lari sementara dalam persidangan dalam negeri. Mungkin secara umum itu yang dapat disampaikan. Hingga kini kedua terdakwa masih dalam pencarian aparat kepolisian. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.